Om Santi 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 Om. Bali memiliki ciri khas tersendiri, selengkapnya dalam Bali Story. Polres Badung berhasil mengungkap 11 kasus kejahatan dengan 13 tersangka. Palang Merah Indonesia Pusat memberikan sejumlah bantuan kepada pengungsi Gunung Agung. Smart Translator, alat yang bisa dengan cepat menerjemahkan berbagai bahasa. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, saat negara-negara di dunia berlomba memamerkan kecanggihan senjata yang dimilikinya, Bali hingga hari ini masih terus memelihara senjata tradisionalnya, yaitu keris. Meski ditetapkan secara nasional sebagai warisan budaya dunia, keris Bali memiliki ciri khas tersendiri. Seperti apa selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Tahun 2005, UNESCO telah menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan budaya lisan dan kasat mata yang berguna bagi kemajuan kemanusiaan. Penganugerahan ini sekaligus mematenkan bahwa keris adalah hasil kebudayaan asli Indonesia dan tidak mungkin diakui oleh negara lain sebagai warisan kebudayaan. Di Indonesia, keris tersebar di wilayah yang pernah dipengaruhi oleh kerajaan besar, seperti Kerajaan Majapahit mulai dari Pulau Jawa, Madura, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Pulau Dewata Bali dan Nusa Tenggara. Pada zaman kerajaan, keris menjadi senjata pusaka yang digunakan oleh raja di Nusantara termasuk di Pulau Bali. Sebagai senjata, keris diyakini mengandung kekuatan supranatural yang mampu mengalahkan lawan. Keris tercatat digunakan oleh Raja Badung dan Raja Klungkung saat Perang Puputan melawan Belanda. Dikutip dari laman lifestyle.business.com, walaupun sama-sama terpengaruh Kerajaan Majapahit, terdapat perbedaan antara keris Bali dengan keris dari daerah lainnya. Salah satunya dari segi fisik. Jika dibandingkan dengan keris Jawa, keris Bali cenderung lebih besar. Selain itu, pada keris Bali relatif lebih artistik karena dikombinasikan dengan ukiran khas Bali. Denganan atau pegangan pada keris Bali juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti patung atau togong, dan ada juga yang berbentuk seperti ular. Beberapa koleksi keris dari zaman kerajaan hingga saat ini masih dapat dilihat di beberapa museum di Bali seperti Museum Neka Ubud dan Museum Bali di Denpasar. Lebih dari 200 keris dipamerkan di Museum Neka Ubud, sedangkan di Museum Bali, koleksi keris dapat dilihat di Gedung Tabanan. Selain disimpan di museum, sejumlah keris zaman kerajaan di Bali juga disimpan secara pribadi oleh para keturunan raja. Salah satunya keris yang disimpan Ida Sri Bagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun di Kedatun Kawista Belatungan Tabanan. Keris bernama Mahesa Sura diyakini sebagai keris terpanjang yang ada di Bali.
Keris yang memiliki panjang 3,15 meter ini diyakini sebagai keris peninggalan Mahapati Kebo Iwo pada zaman kerajaan Bedahulu. Setelah Kebo Iwo berhasil dikalahkan oleh Gajah Mada, keris yang memiliki 33 luk atau lekukan ini dikuasai oleh keturunan Adipati Majapahit di Bali dalam Sri Kresna Kepakisan. Bagi masyarakat Bali, keris memiliki peran dan fungsi sosial yang cukup krusial. Pada zaman kerajaan, keris digunakan sebagai senjata pertempuran. Pada zaman sekarang, keris banyak digunakan sebagai penjaga, pengemong, serta upacara adat. Namun setiap keris yang digunakan untuk upacara adat di Bali selalu dipasupati atau disakralkan. Hingga saat ini pun keris masih cukup eksis di Bali karena banyak upacara menggunakan keris terutama untuk upacara perkawinan. Pengantin laki-laki harus membawa keris yang digunakan saat prosesi upacara. Beberapa tradisi kuno yang masih berlangsung seperti tradisi ngurek di Kesiman juga menggunakan senjata keris. Keris juga dipakai untuk melengkapi pakaian penari Bali seperti pakaian tari topeng dan arja. Untuk melengkapi kewibawaan pakaian saat bertugas, polisi adat Bali atau pecalang kini juga membawa keris. Karena masih sering digunakan oleh masyarakat Bali, pembuat keris pun masih cukup eksis hingga sekarang. Uniknya membuat keris di Bali merupakan orang-orang khusus yang hanya dari keturunan Wangsa Pande atau keluarga yang bergelar Pande. Setiap 7 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada hari Sabtu Kliwon Wuku Landep dalam kalender Bali, masyarakat Hindu Bali juga melakukan upacara khusus terhadap keris yang disebut tumpek landep. Pada hari ini umat Hindu melakukan pembersihan terhadap seluruh keris yang dimiliki dan melakukan persembahyangan. Upacara ini bertujuan agar ketajaman keris juga bertuah pada ketajaman pikiran sebagai senjata utama dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Dalam kurun beberapa bulan terakhir, Polres Badung berhasil mengungkap 11 kasus dengan 13 tersangka. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Usai memanggil Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi laporkan hasil pertemuannya ke Presiden Joko Widodo. Meski Kedubes AS telah meminta maaf, pemerintah Indonesia menuntut klarifikasi resmi pemerintah AS atas insiden Panglima TNI Gatot Nurmantio ditolak masuk ke negeri Paman Sam. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan hasil pertemuannya dengan Wakil Duta Besar Amerika Serikat kepada Presiden Joko Widodo Senin siang. Pertemuan membahas insiden Panglima TNI Gatot Nurmantio ditolak masuk Amerika Serikat tersebut menghasilkan 3 poin. Salah satunya, Amerika meminta maaf dan menilai hubungan kedua negara strategis. Meski telah menerima permintaan maaf, pemerintah Indonesia menuntut klarifikasi resmi dan sikap Amerika. Dalam konteks klarifikasi dan penjelasan, mereka menyampaikan bahwa saat ini mereka masih terus berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait di Amerika Serikat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka tadi menyampaikan bahwa ini Washington masih Minggu malam, tapi saya sampaikan ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kedubes AS terkait alasan dan penyebab Gatot ditolak masuk ke negeri Paman Sam tersebut. Saya sudah koordinasi dengan Menteri Luar Negeri, dan Menteri Luar Negeri sudah memberikan satu surat permintaan klarifikasi apa sebabnya, dan masih ditunggu. Saya belum bisa mendahului. Ya. Peristiwa Gatot ditolak masuk Amerika Serikat terjadi Sabtu lalu, saat akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization di Washington, D.C. Gatot bukan satu-satunya petinggi TNI yang pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika pernah melarang sejumlah petinggi TNI, diantaranya Prabowo Subianto, Syafri Samsudin, dan Pramono Edi Wibowo. Para jenderal TNI purnawirawan tersebut dilarang karena diduga terlibat pelanggaran HAM dan permasalahan lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ratusan anggota BRIMOB disiagakan pasca penembakan seorang anggotanya di Tembagapura, Papua. Jenazah korban telah diberangkatkan ke kediamannya di Bengkulu dan akan dimakamkan hari ini. Polda Papua Senin pagi siagakan ratusan anggota BRIMOB pasca penembakan anggotanya Bribtu Beri Pramana Putra di Tembagapura Minggu sore waktu Indonesia Timur. Penembakan diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Sabanius Waker. Penembakan terjadi saat Bribtu Beri sedang bertugas dan terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Kepolisian masih memburu pelaku penembakan hingga ke wilayah Timika.
di mana kita tahu bahwa beberapa peristiwa penggunaan senjata api terjadi di mile 60, 61, 67. Anggota kita yang bertugas ini adalah dalam konteks melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap para pelaku yang memang mereka masih bersembunyi di kawasan perbukitan yang ada di sana. Jenazah korban telah diberangkatkan ke kediaman orang tua Bribtu Beri Pramana Putra di Kompleks Pepabri, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu. Rencananya jenazah akan tiba Selasa pagi. Keluarga serta kerabat korban sejak Senin pagi telah persiapkan kedatangan jenazah. Korban akan dimakamkan pada Selasa siang di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar, Kota Bengkulu. Insya Allah besok habis zuhur. Habis zuhur ya? Insya Allah besok. Sekarang masih di jenazahnya? Di Papua. Di Papua. Masih di Papua. Rencananya akan dimakamkan di mana? Di Taman Makam Pahlawan. Bribtu Beri Pratama Putra meninggalkan satu orang istri yang tengah mengandung. Ia merupakan sulung dari 3 bersaudara dan menjadi anggota Brimob sejak 2011 silam. Rifan Donai, Endro Dwirawan melaporkan untuk NET. 3 korban insiden terbaliknya perahu Arung Jeram Dunia Fantasi masih dalam perawatan medis Rumah Sakit Satyanegara Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengelola bertanggung jawab terhadap para korban. Hingga Senin sore 3 korban kecelakaan Arung Jeram di Dunia Fantasi Ancol masih dirawat di Rumah Sakit Satyanegara Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut korban, kejadian begitu cepat dan pengunjung sudah mengikuti prosedur keamanan. Itu awalnya ombaknya gede atau gimana sih, Bang? Enggak sih, biasa sih, emang musibah kita nggak ada yang tahu sih, Mas. Tapi udah safety semua? Safety semua ya? Adanya kejadian ini gimana, Bang? Kapok nggak? Enggak sih, mungkin lebih ngeliat ke personal aja, mungkin. Ya enggak, itu sih, ya biasa aja sih saya juga mungkin musibah. Resma masih dalam perawatan karena luka di bagian lengan dan kepalanya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta meminta operator Dufan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan memberi bantuan kepada korban. Kita harus bertanggung jawab, semua harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, baik itu operator ataupun tanggung jawab kita kepada warga akan dituntaskan. Ya. Ada satu lagi soal Transjakarta yang terbaru mungkin hari ini sudah mulai tanggapannya, Pak. Kita lihat evaluasinya nanti. Pihak Dufan memastikan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan. Pengecekan keamanan sudah dilakukan sebelum wahana dioperasikan. Keamanan dan kenyamanan pengunjung itu nomor 1 bagi kami. Jadi SOP-nya adalah setiap operasional wahana mau beroperasi itu kami melakukan pengecekan menyeluruh. Semua aspek kita lakukan pengecekan. Jadi jika ada sesuatu yang memang ada gangguan itu lebih baik kita tidak mengoperasionalkan wahana. Jadi itu benar-benar keamanan nomor 1. Minggu sore 5 pengunjung mengalami kecelakaan saat menaiki wahana Arung Jeram Dufan Ancol. Perahu terbalik dan kelima pengunjung sulit menyelamatkan diri karena tubuh masih terikat sabuk pengaman. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun 3 korban masih dirawat di Rumah Sakit Satyanegara Sunter, Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur mendadak heboh atas terbongkarnya pernikahan pasangan suami istri yang diduga sesama jenis. Pengantin yang menikah sejak Juli lalu diduga mengelabui KUA untuk mendapatkan buku nikah secara resmi. Senin siang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur dihebohkan atas dugaan pernikahan pasangan sesama jenis laki-laki yaitu MF, warga Glagawero Kecamatan Panti, dan AP, warga Desa Pancakarya Kecamatan Ajung. Pasangan tersebut telah menikah sejak 19 Juli lalu dan diduga telah mengelabui petugas KUA sehingga pasangan tersebut bisa mendapatkan buku nikah resmi. Kaget saya, loh, masa sih mau diperiksa kemarin? Nun sewu ya. Waktu itu waktu diperiksa awal itu ya dandanan perempuan itu sudah dalam artian ya jilbaban tertutup rapi. Ya. Nun sewu tangannya karo jenengan kalah tangan perempuan banget ya. Nah, tidak ada rasa kecurigaan untuk mata. Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada KUA atas kecurigaan status kelamin dari mempelai wanita. Atas laporan tersebut KUA telah menyelidiki dan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
Namun yang bersangkutan tak memenuhi panggilan dan hanya mengirim surat pengakuan bahwa keduanya laki-laki. Atas temuan ini, KUA Kecamatan Ajung mengaku kecolongan dan melakukan pengajuan materi pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Sebelumnya kedua mempelai sempat tinggal di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember. Kepala desa setempat membenarkan jika identitas kependudukan mereka tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah. Namun aparatur desa kesulitan memperjelas status kelamin keduanya sebelum akhirnya mereka kabur meninggalkan rumah. Pasangan diduga sesama jenis ini kini tak diketahui keberadaannya, sementara kasus ini telah diketahui oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Dalam kurun beberapa bulan terakhir, Polres Badung berhasil mengungkap 11 kasus dengan 13 tersangka, diantaranya pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dari belasan tersangka tersebut juga terdapat 2 tersangka wanita yang bersekongkol mencuri handphone di sebuah kos-kosan. Beralasan kebutuhan ekonomi, 2 tersangka wanita, yakni Anagung Sagung Diah dan Dewi Lailatul, nekat mencuri 2 buah handphone milik temannya di sebuah rumah kos di Desa Sading Mengwi pada 18 Mei lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, tersangka akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing di seputaran Denpasar. Tidak hanya itu, dalam kurun beberapa bulan terakhir, jajaran Reskrim Polres Badung juga berhasil mengungkap 10 kasus lainnya dengan jumlah tersangka sebanyak 11 orang, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat viral di media sosial. Untuk kasus yang menarik, kemarin kasus KDRT juga sudah masuki tahap 1. Kami menunggu dari Kejaksaan untuk tahap 2-nya. Yang kemarin cukup heboh di media sosial, jadi kami terus akan tangani dengan baik. Dari belasan kasus tersebut, jajaran Reskrim Polres Badung mengamankan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana pencurian, seperti sepeda motor, barang elektronik, serta uang puluhan juta rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Palang Merah Indonesia Pusat memberikan sejumlah bantuan kepada pengungsi Gunung Agung. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Sahabat Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET.
Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desa Sumendra kan. Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di Net Bali, Senin sore Palang Merah Indonesia memberikan sejumlah bantuan kepada pengungsi di posko pengungsian Desa Tenganan Pengeringsingan Karangasem. Bantuan yang diberikan meliputi obat-obatan, perlengkapan bayi, serta sarana MCK. Sudah sebulan Gunung Agung berstatus awas. Warga yang berada di zona merah pun hingga kini masih mengungsi. Tak terkecuali pengungsi yang berada di Desa Tenganan Pengeringsingan Karangasem. Senin sore, Palang Merah Indonesia Pusat mengunjungi pengungsi di posko ini dan memberikan sejumlah bantuan. PMI memberikan bantuan fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta perlengkapan anak dan bayi. Selain itu, di pengungsian ini PMI juga membangun sarana MCK permanen. Bantuan seperti ini dianggap penting untuk menjaga kesehatan pengungsi. Karena selama di pengungsian mereka rentan terkena berbagai macam penyakit, terutama anak-anak dan lansia. Ya, kita akan mengikuti ke apa yang dibutuhkan. Jadi kami tidak mau memberi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tadi misalnya yang diberikan itu kan hygiene kit, itu kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan, alat mandi dan sebagainya kan. Nah, terus baby kit untuk anak-anak muda, anak-anak kecil. Nah, itu contohnya yang pasti dibutuhkan di dalam situasi pengungsian dimanapun juga. Tadi kita lihat sendiri ada MCK yang sangat juga dibutuhkan oleh masyarakat. Warga pengungsi pun merasa sangat bersyukur dengan bantuan seperti ini. Terlebih sejak berada di pengungsian, praktis mereka tidak dapat beraktivitas ataupun bekerja. Ampun 1 bulan, Pak. Sama siapa aja, Bu? Sarang keluarga, sarang kami, kepala desa. Dapat bantuan apa, Bu? Medegap-degap sampun obat-obatan, bahan makanan, sayur-sayuran. Di posko pengungsian Tenganan Pengeringsingan terdapat ratusan warga pengungsi yang berasal dari Dusun Tanah Aron, Desa Buanagiri yang masuk dalam zona merah 9 km. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Terhitung sejak Senin 23 Oktober 2017, bus antar kota antar provinsi tidak lagi diizinkan beroperasi di Terminal Ubung. Petugas kepolisian dari Polresta Denpasar akan menindak tegas bagi bus yang melanggar aturan. Setelah melalui proses yang cukup lama, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama pengusaha perusahaan bus akhirnya sepakat untuk mensterilkan Terminal Ubung dari bus antar provinsi. Terhitung sejak Senin 23 Oktober 2017, bus antar kota antar provinsi tidak lagi diizinkan beroperasi di Terminal Ubung Denpasar, baik menurunkan maupun menaikkan penumpang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Dirjen Perhubungan Darat yang menetapkan Terminal Ubung menjadi tipe C pada September 2016 lalu. Semua bus antar kota antar provinsi dialihkan ke Terminal Mengwi Badung yang bertipe A. Konektivitas antara Mengwi dengan Denpasar, ada sarana kita, ada angkutan sewa, ada juga angkutan taksi yang ada, sehingga semua ini bersinergi sehingga terhadap kebutuhan. Bahkan tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi dan Kota
bahwa jumlah sarana yang ada itu cukup, lebih dari cukup bahkan. Sementara pihak kepolisian dari Polresta Denpasar sudah siap membantu menindak bus akap yang beroperasi di Terminal Ubung. Kami dari lalu lintas sudah menyiapkan berupa tilang. Apabila terjadi pelanggaran otomatis tilang. Karena ini kan pelanggaran, bukan pidana. Sementara pidananya rekan-rekan dari tertutup mencari. Mungkin ada apa unsur pidana yang di dalam, tetapi pelanggaran yang kita kedepankan. Dengan status Terminal Ubung yang kini turun dari tipe B ke tipe C, maka kendaraan yang boleh beroperasi di Terminal Ubung hanya angkutan pedesaan dan perkotaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Guna melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler, pemerintah mewajibkan pengguna telepon genggam untuk mendaftarkan SIM card prabayar mereka. Registrasi ini mulai diberlakukan 31 Oktober mendatang. Mulai 31 Oktober 2017, para pelanggan jasa operator telekomunikasi diwajibkan untuk melakukan registrasi. Registrasi ini dilakukan dengan cara yang mudah, bahkan para penggunanya bisa melakukannya sendiri. Untuk pengguna baru, caranya dengan ketik nomor induk kependudukan alias NIK, hashtag nomor KK atau kartu keluarga, hashtag kirimkan ke 4444. Ini merupakan format standar bagi layanan seluler Tri, Smartfren, dan juga Indosat. Dan untuk pengguna layanan XL, caranya dengan ketik daftar, hashtag NIK, hashtag nomor KK, hashtag kirimkan ke 4444. Selanjutnya untuk pengguna Telkomsel, caranya dengan ketik rek, hashtag NIK, hashtag nomor KK, hashtag kirimkan ke 4444. Selanjutnya bagi pengguna kartu lama, caranya dengan ketik ulang, hashtag NIK, hashtag nomor KK, hashtag kirimkan ke 4444. Jika Anda tidak bisa melakukan registrasi sendiri, tenang saja karena Anda bisa melakukan registrasi di gerai-gerai penyedia layanan operator seluler. Hal yang perlu diingat dalam melakukan registrasi, pertama, pastikan NIK dan nomor KK terdaftar di Dukcapil. Kedua, bagi yang belum memiliki KTP elektronik dapat mendaftarkan NIK yang tertera pada kartu keluarga. 3. Satu NIK berlaku untuk 3 nomor. Keempat, bagi yang memiliki lebih dari 3 nomor dapat melakukan registrasi di gerai operator penyedia layanan seluler. Dan yang terakhir, bagi yang gagal melakukan registrasi, harap membuat surat pernyataan untuk segera mengurus ke gerai operator penyedia layanan seluler. Selain itu, manfaat dari registrasi SIM card prabayar ini banyak. Di antaranya, 1. Untuk perlindungan konsumen. 2. Untuk menghindari penyalahgunaan nomor seluler seperti spamming atau penipuan. 3. Untuk memangkas kartu bodong. Dan yang terakhir, dari sisi keamanan negara juga untuk meminimalisir adanya ancaman kejahatan. Salah satunya dengan memanfaatkan nomor seluler yang nantinya akan dibuang atau dinonaktifkan. Jika pelanggan tidak melakukan registrasi di masa pendaftaran yang telah ditentukan, maka kartu SIM card-nya akan diblokir secara bertahap, mulai dari layanan telepon, SMS, hingga internet. Jadi, jangan lupa untuk melakukan registrasi. Azhara Masid, Hafiz Baihaqi melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti berbagai informasi mengenai sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya,
Kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hari ini kami melaksanakan patroli. Motor, jaguar Ambon, jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong juga jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya nggak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Deretan klub asal Jerman punya kebiasaan kuat promosikan pemain muda ke tim utama. Sudah menjadi tradisi di Bundesliga, tiap musimnya selalu muncul new rising star. Nah ternyata nggak cuma pemain asli Jerman aja yang dimunculkan. Pada edisi bulan lalu sampai bulan ini, Bundesliga merilis 3 nama youngster asal Perancis jadi kandidat best rookie player-nya. Penasaran? Berikut liputannya. Bakat pemain muda potensial hasil tempaan Bundesliga silih berganti muncul ke pentas internasional setiap musimnya. Baru 2 bulan berjalan, kompetisi sepak bola tertinggi Jerman ini telah merilis 3 nama calon kandidat bintang masa depan dari 3 klub berbeda. Selama periode bulan September hingga Spieltag ke-8 akhir pekan kemarin, nama striker asal Eintracht Frankfurt Sebastian Haller mencuat jadi salah satu pemain muda terbaik. Di musim perdananya main di Jerman, striker 23 tahun kelahiran Prancis ini langsung menyatu bersama The Eagles dan mampu berikan kontribusi 3 gol dan 2 assist. Nama Haller semakin diperhitungkan setelah ia berhasil lesakan gol spektakuler di detik akhir pertandingan melawan Stuttgart pada Spieltag ke-7 akhir September lalu.
Apalagi ia berhasil tunjukkan konsistensi permainannya saat ia jadi aktor utama di balik kemenangan 2-1 timnya di laga away melawan Hannover akhir pekan kemarin. Keputusan pelatih di Adler, Niko Kovac, merekrut Haller di awal musim bukan tanpa pertimbangan. Di balik umurnya yang masih muda, striker langganan timnas Prancis level usia ini telah memiliki banyak jam terbang dan bermain di level teratas bersama dua klub sebelumnya, AZ Auxerre dan FC Utrecht. Kovac menilai striker andalannya ini memiliki kelebihan skill dan postur dengan kekuatan di atas rata-rata. Apalagi Haller punya modal postur tubuh tinggi menjulang hingga di atas 190 cm. Dari posisi yang sama, bakat muda Prancis lainnya Jean-Kevin Augustin mulai menyita perhatian setelah mampu tunjukkan penampilan apik bersama runner-up Bundesliga musim lalu RB Leipzig. Rasio kontribusi mantan youngster Paris Saint-Germain ini cukup mencolok. Bersama di bulan Agustin sukses selesaikan 3 gol dan 2 assist hanya dari 6 laga yang ia mainkan. Dengan bakat besar yang dimilikinya, pelatih Ralf Hasenhuttl tak ragu untuk memasang ia bersama Timo Werner di lini depan. Apalagi dari 4 kali Augustin turun sebagai starter, tim berlogo banteng kembar ini tak sekalipun pernah menderita kekalahan. Yang teranyar, striker 20 tahun asal Prancis ini berhasil bahu-membahu menumbangkan pemuncak klasmen Borussia Dortmund, sekaligus mematahkan rekor sempurna The Borussian yang tak sekalipun terkalahkan di 41 laga kandang secara beruntun. Di tempat terakhir, kandidat bintang muda Bundesliga masih dari pemain asal Prancis lainnya dan Axel Zagadou. Bek kiri Borussia Dortmund ini tampil konsisten dalam 7 laga terakhir yang ia mainkan. Setelah menerima kenyataan harus ditinggal cedera Rafael Guerreiro dan kapten tim Marcel Schmeiser, Zagadou justru berhasil unjuk kebolehan menyisir sisi flank kiri di Yellow Black. Pemain 18 tahun ini sejatinya berposisi sebagai bek tengah. Namun di bawah arahan Peter Bosz, Zagadou lebih dominan dimainkan sebagai fullback kiri. Dengan modal tinggi badan mencapai 194 cm, ex-bek muda PSG ini tak sulit memenangkan duel. Zagadou bahkan bisa menjadi satu di antara 2 bek Bundesliga yang bisa catatkan 59% kemenangan duel dengan lawan-lawannya. Meski bertumbuh tinggi, Bosz menilai kapten timnas Prancis U19 ini punya kecepatan dan teknik yang cukup menjanjikan. Selain pemain muda menjanjikan, kita juga mau kasih informasi unik seputar kekuatan di balik hebatnya performa kiper utama Borussia Dortmund, Roman Bürki. Nah ini nih, untuk menjaga kesucian gawangnya, Bürki ternyata punya ritual unik yang selalu dia pertontonkan sebelum kick off pertandingan. Penasaran? Ini kita kasih lihat. Setelah 2 musim terakhir mengambil alih tongkat estafet posisi utama kiper Borussia Dortmund dari Roman Weidenfeller, Roman Bürki kembali tampil luar biasa di awal musim ini. Selain mampu membawa Die Borussia nyaman di puncaki papan klasemen Bundesliga, mantan kiper Freiburg 1 ini pun sukses meredam secara signifikan angka kebobolan timnya. Dari 8 laga awal, kiper asal Swiss ini tercatat hanya dibobol sebanyak 5 kali. Atau yang terendah di antara seluruh kontestan Bundesliga lainnya. Selain itu, Bürki pun jadi satu-satunya kiper yang bisa mencatatkan 5 kali clean sheet beruntun sepanjang 5 Spieltag awal di musim ini. Selain penampilan impresif, ada sisi lain yang membuat Bürki jadi bahan omongan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Di luar aksi-aksi penyelamatan di bawah mister gawang, kiper 1 ini pun punya kebiasaan unik yang selalu menyita perhatian. Ya, jelang kick-off, Bürki selalu pertontonkan ritual unik meminta bola pada siapapun orang yang memegang bola pada sesi coin toss. Andai tak digubris, kiper utama Dortmund ini rela merebut bola dengan segala cara. Ada-ada saja ya sport people. Dari Serie A, menurunnya performa dan prestasi AC Milan membuat sponsor utama asal Jerman mulai gerah. Nah, untuk mengakhiri kerjasama dengan Rossoneri yang telah berlangsung selama 20 tahun, mulai musim depan Milan tidak lagi memakai jersey 3 strip tersebut. Kira-kira siapa ya sponsor yang akan menggantikannya? Kerjasama Adidas dan AC Milan yang sudah terjalin selama 2 dekade akan berakhir musim ini. Perusahaan asal Jerman tersebut lebih memilih untuk menyudahi kontrak dengan pemilik 7 gelar Champions League ini karena tidak puas dengan prestasi Milan. Hal tersebut pun berujung pada minimnya penjualan pernak-pernik Milan. Padahal Milan dan Apparel dengan logo 3 garis tersebut telah bekerja sama sejak 1998 dan masih memiliki ikatan kontrak hingga 2023 mendatang. Namun Adidas yang memiliki klausul penghentian kerjasama di antara kedua belah pihak lebih memilih untuk mengaktifkan klausul tersebut. Ini berarti mulai musim depan Milan bakal punya sponsor baru di jersey mereka. Dengan berakhirnya kerjasama ini, satu-satunya klub Serie A yang masih memakai jersey sponsor 3 garis musim depan adalah Juventus.
Bianconeri sendiri telah menjalin kerjasama dengan Adidas selama 6 tahun sejak musim 2015-2016. Tak hanya Adidas, perusahaan otomotif ternama asal Jerman Audi juga memilih untuk hentikan kerjasama dengan Irosoneri karena enggan berkecimpung lebih lama lagi di dunia sepak bola sebagai sponsor. Padahal perusahaan otomotif 4 cincin tersebut sudah merupakan bagian historis klub raksasa Italia ini sejak lama. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, kedua perusahaan raksasa asal Jerman tersebut tak sedikit menyuntikkan dana buat Milan setiap musimnya. Adidas sendiri telah menggelontorkan dana sekitar 292 miliar rupiah setiap musim untuk Milan sejak musim 2013. Kehilangan keduanya tentu akan mempengaruhi neraca keuangan Milan jika tak menemukan pengganti sepadan atau yang lebih baik. Sesaat lagi kita akan melihat kecanggihan dari Smart Translator, alat yang bisa dengan cepat menerjemahkan berbagai bahasa. Jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Kalian ini mau sekolah kan ya? Mbak, rewel deh, udah nyetir-nyetir aja tuh lihat ke depan. Selamat pagi, Mbak. Kan masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan gak penting, Pak. Orang cuma mau nonton konser kan ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah, Mbak. Enggak ada, Pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Mendingan gak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang, mana? Tuh, gak bisa renang. Gak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Enggak. Kini berwisata ke luar negeri kian mudah dengan hadirnya 2 gadget ini. Nama kedua alat ini adalah Smart Translator. Dan alat ini bisa menerjemahkan bahasa dalam waktu singkat dan hasilnya bisa bikin betah tinggal di negara orang. Excuse me. すみません。
Can we take a picture with you? Okay. Alright, great. Nah, hebat kan? Ini dia nih, keunggulan Ili. Gadget ini mampu menerjemahkan beragam bahasa secara langsung. Dari bahasa Inggris ke Jepang maupun sebaliknya. Serta Inggris ke Cina maupun sebaliknya. Cocok banget buat kamu yang kerap berlibur ke Jepang dan Cina. Penggunaannya tak perlu repot. Cukup tekan tombol dan berbicara pada alat. Kemudian otomatis Ili akan menerjemahkan kata-kata itu. Let me buy you a drink. Le puedo comprar una bebida. De la banda y todo. Teristimewa, Ili tak membutuhkan perangkat internet maupun wifi untuk beroperasi. Sebab ada mesin khusus dan kamus bahasa hingga 50.000 kata. Adalah perusahaan Lockbar Inc. asal Jepang yang membuat alat keren ini. Dan inovatornya adalah Takuro Yoshida. Dari pengalaman pribadinya lah alat ini diciptakan. Daya tahan baterai bisa sampai 24 jam loh. Nah, agar kemampuannya meningkat, Lockbar pun menambahkan bahasa Prancis, Korea, Arab dan Spanyol yang bisa diunduh pengguna. Harganya berkisar 200 hingga 249 dolar Amerika Serikat atau setara 2 hingga 3 juta rupiah. Ili pun bisa dipesan di website resminya. Kalau yang ini saingannya dari Ili. Nama gadget ini adalah Misei. Serupa dengan Ili, Misei mampu menerjemahkan bahasa. Secara offline, Misei bisa menerjemahkan bahasa Cina ke Inggris maupun sebaliknya. Dan jika tersambung internet, Misei mampu menerjemahkan 17 hingga 20 bahasa di dunia secara 2 arah. Syaratnya, alat ini wajib tersambung data internet maupun wifi agar terjemahannya lancar. Komunikasi 2 arah pun bisa dilakukan dengan alat ini lewat beragam bahasa. Dan waktu yang relatif cepat, tak menunggu lama. Ukurannya yang mungil memudahkan penggunanya berkomunikasi lancar. Apalagi Misei memanjakan penggunanya dengan kapasitas memori yang besar dan didukung dengan MP3 player serta kemampuan merekam suara dan musik. Dari situs resminya, harga Misei berkisar 129 dolar Amerika Serikat atau berkisar 1,9 juta rupiah. Selanjutnya kita ke Amerika Serikat. Jelang peringatan Halloween, kebun binatang Brookfield menyajikan makanan ke hewan-hewannya dengan cara unik, yakni dimasukkan ke labu orange yang diukir menyeramkan. Ini dia peringatan Halloween di kebun binatang Brookfield, Amerika Serikat. Tak ada ornamen menyeramkan, tapi hewan-hewan ini harus mencari makanan di dalam labu khas Halloween. Tak hanya ular piton, wadah makanan labu ini juga diletakkan di kandang kelelawar hingga beruang. Eits, karena sulit dapatkan makanan yang ada di dalam labu, hewan-hewan ini justru melahap labunya. Rencananya binatang ini akan menerima labu hingga puncak peringatan Halloween berakhir, yakni 31 Oktober mendatang. Cara makan yang unik ini rupanya tak hanya sukses menghibur pengunjung, tapi sekaligus melatih daya rangsang si hewan terhadap makanan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari BOK Band, di mana band ini akan membawakan lagu dengan judul Ampurayang. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia Mato Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Dijejani
Amburaya.